Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai peran HR dalam pelaporan pajak, lebih dari sekedar gaji. Mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Tahukah Anda? Kesalahan kecil dalam data karyawan bisa bikin perusahaan kena sanksi pajak hingga jutaan rupiah. Dan di balik itu semua, HR punya peran krusial. Pertama, mengapa HR penting dalam pajak? Bukan akuntan, tapi HR lah yang pegang kendali awal. Peran HR dalam proses pelaporan pajak yaitu 1. Mengelola data gaji dan kompensasi. Yang pertama, menyusun data gaji, bonus, tunjangan, dan potongan secara akurat. Yang kedua, menjadi dasar hitungan PPh 21 bulanan. 2. Menghitung dan memotong PPh 21. Yang pertama, bersama tim finance, memastikan PPh 21 dihitung sesuai regulasi terbaru. Yang kedua, melakukan pemotongan langsung dari gaji karyawan. 3. Mendistribusikan bukti potong pajak. HR bertanggung jawab mengeluarkan bukti potong 1721A1 ke karyawan setiap tahun. 4. Koordinasi lintas divisi. HR sebagai penghubung aktif antara finance, tim pajak, dan karyawan. 5. Edukasi pajak untuk karyawan. Membantu karyawan memahami cara membaca A1 dan cara lapor SPT secara mandiri. Kedua, tantangan HR di lapangan. Masalah pajak seringnya bukan di pajaknya. Kendala yang dihadapi yaitu 1. Kurangnya pemahaman pajak di tim HR. 2. Sistem payroll masih manual atau tidak terintegrasi. 3. Data karyawan seperti NPWP atau NIK dan tanggungan tidak diperbarui. 4. Minim edukasi pajak ke karyawan sehingga pertanyaan membanjiri saat musim SPT. 5. Tidak ada SOP atau standar operasional pajak HR. 6. Ketergantungan pada pihak ketiga tanpa pemahaman internal. 7. Komunikasi lemah antara HR dan tim pajak atau keuangan. Ketiga, akar masalahnya di mana sih? Gali lebih dalam yuk. 1. Apabila ada gejala salah potong PPh 21, maka akar masalahnya HR tidak tahu metode penghitungan atau update tarif baru. 2. Apabila ada gejala terlambat kirim A1, maka akar masalahnya tidak ada kalender internal dan SOP distribusi. 3. Apabila ada gejala data karyawan tidak valid, maka akar masalahnya kurang kontrol pembaruan data secara berkala. 4. Apabila ada gejala karyawan bingung pajak, maka akar masalahnya HR tidak diberi pelatihan atau materi edukasi. 5. Apabila ada gejala lambat koordinasi HR dengan pajak, maka akar masalahnya sistem antar divisi tidak sinkron. Ada pepatah mengatakan masalah di hilir sering berawal dari hulu, yaitu manajemen data dan komunikasi. Keempat, solusi kilat dan strategis untuk HR. Mulai dari yang sederhana, dampaknya luar biasa. 1. Quick wins atau bisa ditampilkan dengan ikon. Yang pertama, gunakan software payroll dengan pajak. Yang kedua, buat kalender deadline pajak internal. Yang ketiga, rutin meeting HR dan finance. Yang keempat, distribusi A1 otomatis ke karyawan. 2. Strategis jangka panjang. Yang pertama, bangun tim HR yang paham pajak. Yang kedua, integrasi HRIS dengan payroll dan juga pajak. Yang ketiga, audit internal tahunan PPh 21. Yang keempat, buat knowledge base internal pajak. Kelima, checklist untuk HRD atau bisa disimpan dan dibagikan. Checklist pajak HR jangan sampai lolos satupun. 1. Sudah update data gaji dan tunjangan. 2. Sudah ada bukti potong PPh 21 untuk semua karyawan. 3. Sudah koordinasi dengan bagian pajak atau keuangan bulan ini. 4. Sudah edukasi karyawan soal penggunaan A1 dan pelaporan pajak. 5. Sudah review software payroll dan apakah akurat serta update. Keenam, penutup atau call to action. Ingat, HR bukan cuma urus absensi dan rekrutmen, tapi juga bagian penting dari keberhasilan kepatuhan pajak perusahaan. Untuk itu, mari kita upgrade peran HR secara bersama-sama. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai peran HR dalam pelaporan pajak.
Lebih dari sekedar gaji. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu.